Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Mudiantoro. Saya merupakan student dari Pekmen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil project yang telah saya buat, yaitu self-service cashier di Superstore Andi. Nah, pada program ini nantinya dapat digunakan oleh customer di supermarket Andi untuk melakukan transaksi atau pembelian barang, di mana nantinya customer dapat melakukan memilih barang yang ingin dibeli, kuantiti yang ingin dibeli, beserta juga dengan harganya. Nanti dari nama barang yang ingin dibeli, kuantiti beserta harga akan disimpan di dalam keranjang atau chart. Nantinya chart ini customer dapat melakukan view, update, dan juga melakukan remove dari item yang telah mereka inputkan sebelumnya. Serta program ini juga dapat melakukan fungsi checkout dari barang yang telah diinputkan. Nantinya fungsi checkout ini transaksi-transaksi yang atau barang-barang yang telah diinputkan sebelumnya akan disimpan di dalam database berupa file Excel. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari program ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu dan customer dapat memilih menunya sesuai dengan nomor yang ada di sini. Bisa menginputkan dari nomor 1 sampai 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu menu yang ada di dalam program ini. Yang pertama itu ada display product list. Nah, di sini nanti akan menampilkan inventory list yang tersedia atau yang available di dalam supermarket Andi ini, yang nantinya konten dari list produk ini ada nama produk dan juga kuantiti yang tersedia. Untuk list produk ini berupa file Excel yang nantinya akan dibaca menggunakan library Pandas. Nah, list produk ini nantinya sebagai acuan dalam customer melakukan input maupun update dari barang tersebut. Jika nama barang yang diinputkan tidak ada di dalam list ini, maka akan muncul message bahwa barang tersebut tidak tersedia. Begitu juga dengan kuantiti. Ketika customer menginput kuantiti melebihi dari kuantiti yang tersedia, maka akan muncul atau menampilkan kuantiti yang tersedianya aja, dan tidak dapat menambahkan ke dalam chart terhadap item tersebut. Selanjutnya, add items di sini di mana user dapat menambahkan produk yang ingin mereka beli dengan menginputkan nama, kuantiti, beserta juga dengan harganya. Jika produk tersebut sudah ada sebelumnya atau sudah diinputkan oleh user, maka kuantitinya ini akan ditambahkan terhadap item tersebut. Kemudian user juga dapat melakukan update nama, kuantiti, maupun harga dari barang yang telah ada di chart tersebut. Kemudian user juga dapat melakukan remove produk yang ada di dalam chart dan juga dapat melihat melihat barang-barang apa saja yang telah mereka inputkan. Nanti di dalam view chart ini juga akan ditampilkan harga dari setiap produknya itu beserta juga dengan grand total dari harga dari keseluruhan chartnya. Selanjutnya ada fitur reset transaction, di mana di sini user dapat mereset transaksi yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi barang-barang yang telah diinputkan oleh user di dalam chart akan hilang semua ketika user memilih fungsi ini. Kemudian fungsi terakhir yang ada di dalam program ini yaitu checkout, di mana user dapat melakukan checkout dari barang yang ingin mereka beli. Nanti di sini akan
menampilkan konfirmasi apakah barang tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jika sudah, nanti, customer dapat, mengetik yes, nantinya barang-barang tersebut secara otomatis akan disimpan, ke dalam database transaction history. Nanti setelah itu akan muncul customer harus menginputkan atau memberikan feedback terhadap service dari, supermarket ini, supermarket milik Andi, yang nantinya, data ini dapat digunakan oleh Andi sendiri untuk, mengimprove, service yang diberikan ke customer di kemudian hari. Kemudian, saya akan menjelaskan, kode yang telah saya buat berserta juga dengan test case-nya atau, result-nya. Nah, di sini terdapat product list dan juga historical transaction nantinya akan dibaca menggunakan, library Pandas. Selanjutnya di sini terdapat, transaction ID. Transaction ID ini akan di-generate secara random dan akan berbeda, setiap transaksinya. Kemudian, menu selanjutnya yaitu display product list akan menampilkan list produk yang tersedia. Berikut merupakan hasil dari, ketika, user memilih, nomor 7. Nanti akan memunculkan list, eee, produk atau inventory yang tersedia di supermarket Andi. Kemudian ada fungsi add items. Di dalam fungsi add items ini nanti akan dicek item yang telah diinputkan apakah tersedia di dalam, list inventory Andi. Jika ada, maka akan diproses secara selanjutnya. Jika tidak ada, maka akan muncul bahwa item tersebut tidak ada di dalam, inventory kita. Akan muncul seperti ini, kalau misalkan tidak ada di inventory list, sorry, bahwa item tersebut tidak tersedia. Selanjutnya jika, tersedia, maka, akan dicek terlebih dahulu apakah barang tersebut sudah ada sebelumnya atau belum di dalam chart ini. Kalau misalkan sudah ada, maka akan menambahkan kuantitinya saja. Jika belum, maka, produk tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam, eee, dictionary chart ini. Dan di sini juga terdapat, kondisi apakah kuantiti yang diinputkan ini melebihin dari kuantiti yang tersedia. Jika dia melebihi, maka akan, terdapat error bahwa, inventory-nya itu, nggak bisa diinputkan karena, kuantiti yang tersedia, kurang dari yang ada di dalam list inventory. Nah, di sini merupakan contoh, result ketika kita menambahkan, item chips sebanyak 10 dengan harga 10.000. Nah, nanti akan muncul ketika kita telah menginputkan, akan muncul di chart kita bahwa kita menambahkan chips sebanyak 10 dan harga 10.000 dan juga beserta total harga dari setiap produk dan juga grand total harganya. Selanjutnya di sini ada fungsi update. Nah, fungsi update ini, dilakukan dengan, kita harus menginputkan terlebih dahulu nama produk yang kita ingin update. Jika nama produknya itu tidak ada di dalam chart, maka akan, muncul, eee, sorry bahwa item tersebut tidak ada di dalam chart, mohon ditambahkan terlebih dahulu atau dilakukan proses add items. Kemudian jika dia, ada di dalam chart, kita dapat memilih apakah kita ingin mengupdate nama itemnya saja, quantity, ataupun juga harganya.
Ketika kita tidak ingin mengubah, maka kita dapat skip atau mengklik enter. Ketika kita ingin merubah, kita dapat mengetikkan, update-nya. Selanjutnya, di sini merupakan test case ketika kita ingin mengganti nama items, kemudian kita ingin mengganti quantity dan juga harganya. Dan berikut merupakan hasil setelah kita melakukan update items, quantity, dan harga. Nah, fitur selanjutnya yaitu delete items atau kita menghapus barang yang ada di dalam chart ini. Dengan cara kita memilih terlebih dahulu barang yang ingin kita hapus. Jika barangnya ini tersedia di dalam chart, maka akan langsung dihapus secara otomatis. Berikut merupakan hasilnya. Dan jika tidak ada, maka akan memunculkan sorry bahwa item tersebut tidak tersedia di dalam chart. Selanjutnya fitur yang selanjutnya yaitu reset transaction. Nah, di reset transaction ini akan menghapus semua item yang telah kita inputkan sebelumnya atau yang ada di dalam chart akan hilang. Nah, di sini contohnya kita ada list dari produk milk sebanyak 15 dengan harga 15.000. Di sini ketika user memilih menu nomor 6, maka secara otomatis eee, akan menghapus semua data di dalam chart ini. Selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu ada fitur checkout. Nah, di dalam fitur checkout ini, saya melakukan eee, case di mana kita melihat dulu inventory sebelum transaksinya ini atau sebelum checkout-nya ini. Nah, di sini saya akan melakukan checkout untuk produk milk sebanyak 324, yang tersedia 324. Kita akan melakukan checkout sebanyak 15. Nah, nanti di sini akan memunculkan harga harga total dari chart kita dan juga terdapat kondisi diskon. Jadi ketika grand total harganya ini melebihi dari 500.000, dia akan mendapat diskon sebesar 10%. Ketika total harganya lebih dari 300.000 akan mendapatkan diskon 8%, maupun juga dengan 200.000 akan mendapatkan diskon 5%. Nanti akan dimunculkan seperti ini, diskon yang di-apply itu sebesar 5%, karena di sini jumlah total yang kita akan checkout itu sebesar di atas 200.000. Nah, di sini customer harus melakukan konfirmasi dengan ketik Y atau yes. Ketika customer telah melakukan konfirmasi, selanjutnya customer akan melakukan feedback mengenai experience ketika berbelanja di supermarket Andi. Nantinya feedback ini akan di-save di dalam file txt. Nah, setelah checkout nanti akan kita cek kembali eee list dari inventory kita apakah telah terupdate atau belum. Nah, di sini tadi kita meng-checkout untuk milk yang sebelumnya itu 324 menjadi 309, karena tadi kita telah melakukan checkout sebanyak 15 item. Nah, nanti list inventory ini akan di-update di dalam database yang telah kita buat sebelumnya di product list. Nah, di sini nanti dia akan di-update di dalam product list dan juga begitu juga transaksi yang telah diinputkan. Nah, berikut merupakan contoh hasil dari update untuk transaksi yang telah dilakukan beserta juga dengan feedback yang telah diinputkan oleh customer. Di dalam database ini terdapat beberapa kolom di mana yaitu ID transaksinya tadi, tanggalnya, produk yang telah dibeli oleh customer,
kuantitinya, harga, dan totalnya. Serta di sini juga terdapat feedback yang telah diinputkan oleh customer. Nantinya feedback ini bisa digunakan oleh Andi untuk meningkatkan lagi service atau shopping experience customer ketika berbelanja di supermarket Andi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.